Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mau memberitahu lah, tidak apa, kita sama-sama belajar. Kita akan menggambar. Ini tahap proses tenun dalam hal menggambar atau mendesain. Jadi ini ada salah satu bidangan namanya ya. Kalau bahasa Kaili itu lavean. Ya, lavean. Ini ada bidangan atau lavean yang sudah saya mulai tadi, sudah ada jadi sedikit. Ini untuk tenun ATBM yang ukuran sisirnya 60 cm. Jadi tenun ATBM kecil ini yang standar. Jadi ini ada suatu bidangan dan kita membuat desain pola ini tidak sama dengan kita menggambar di buku gambar. Tapi untuk belajarnya motif-motif bomba bisa untuk di buku gambar. Tapi kita langsung praktek ini ke dalam satu bidangan. Jadi ada satu bidangan ini kita bagi ya lahannya ini. Lahannya kita bagi. Jadi tidak saja langsung kita gambar. Ini bidangan, jadi dia melalui proses supaya kelihatan lahan yang didapat, lahan untuk menggambar. Jadi dari pedati tadi benang itu di bidang atau di lavean di dalam satu jajaran ini. Jadi ini sudah melalui proses bidang namanya. Jadi sekarang kita mulai dalam proses menggambar. Setelah nanti digambar tentunya pasti diikat. Karena ini polanya kan tenun ikat. Jadi apa yang sudah digambar ini itu yang diikat. Nanti. Jadi bidangan ini kita bagi ya. Kita bagi dari ujung ke ujung ini. Ini sekitar lahannya ini 60 cm. 60 cm. Jadi kita untuk membuat satu wajik ini dia itu ada 10 dia itu satu wajik. Ini namanya motif kalau mungkin di daerah lain beda juga namanya, tapi kalau di sini ini namanya bunga jelita atau wajik gitu ya, wajik biji timun juga bisa. Dia terus variasinya itu wajik tadi ini. Di sini kalau ada kue itu bahasa Kelinya apa namanya, kue wajik itu ya, wajik itu anunya bentuknya seperti wajik. Ini salah satu wajik. Jadi wajik gitu. Terus ada motif bombanya. Ini motif bombanya ya, kita taruh. Jadi bidangan ini kita bagi. Jadi untuk membuat dua mawar. Jadi dua mawar mestinya kita bagi ini dari pinggir, dari ujung ke sini sampai ujung ke sini kita bagi dua dulu ya. Jadi kira-kira karena tadi bidangan ini 60 cm, jadi kita bagi jadi 30 kita bagi tengah dulu. Terus wajik ini biasanya itu normalnya itu dia ukurannya ini juga pola namanya menggambar suatu bangunan itu berskala gitu loh, pakai skala dia. Jadi skala. Jadi nanti bagaimana caranya ini gambar ini setelah diproses lagi, setelah ditenun itu menjadi luas bunganya, luas ya kan. Jadi luas. Jadi tidak sama jadinya nanti. Dia akan mengecil ya, kan dia berskala ini.
mengecil setelah ditenun. Jadi kita bagi lahannya sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita gambar motif 2, ya ini berarti bidangan ini kita bagi 2 dulu. 2 kita bagi 2 tengah, terus kita bagi lagi 15 cm. 15 cm. Jadi 15 cm itu ke sini 15. Jadi semuanya 60 cm ya, dari pinggir sini sampai pinggir sini, ujung bidangan lawean itu. Jadi jadi pas tadi yang kita bagi 2 lagi tadi 15 cm itu di sinilah letaknya, biasanya namanya benang emas ya. Biasanya itu kalau di kain itu tengah-tengah ini mawar, soalnya ini mawar bundar, namanya bundar. Ini bisa dipola, diputar-putar enggak apa-apa, bisa sesuai keinginan. Jadi yang tadi 15 itu kita mulai dengan titik di situ. Kita gambar. Jadi di situ biasanya yang kalau ditenun nanti biasanya ada benang emas di tengah-tengah ya. Kalau pola motif bomba itu di tengah-tengah. Jadi ini mawar bundar. Jadi 15 pas tengah. Jadi menggambar tidak dari pinggir guys, tidak dari pinggir-pinggir bunga ini, tapi dia dari tengah. Dari tengah ya toh. Dari tengah terus melebar. Dia tengah, pembajanya yang biasa ini warna kuning, nanti setelah itu kelopaknya. Ini kelopak namanya, ini kelopak. Terus kelopak ini terus kita taruh putik, ini putiknya. Terus ini daun nanti. Ini bakalan daun. Ini daun. Terus ini buahnya ya, begitu ya. Bunga buahnya nanti ini. Gitu. Jadi itu tadi kalau wajiknya ini normalnya dia 10 cm ya, 10 cm ini. 10 cm. Ini dari sini ke sini 10 cm. Satu wajik gitu. Jadi kita ambil garis lagi 5, ketemu 15 ini. Jadi kita siapkan di sebelah sini lahannya mawar. Jadi wajik-wajik tidak memenuhi semua wajik-wajik. Jadi ada kita siapkan lahan untuk mawar. Mawar bisa ke belakang-belakang kita gambar, tapi wajik-wajiknya dulu. Seperti begini guys ya. Seperti begini, ini kita lanjutin. Gambarnya gini. Kita terusin ini wajik-wajiknya. Tadi saya sudah mulai, sekarang tinggal lanjutkan. Gitu. Jadi ini lahan wajiknya dulu kita gambar, wajik-wajiknya dulu, tapi kita beri tempat untuk nanti kita meletakkan bombanya ini, motifnya ini ya. Jadi ini sudah dimulai, tinggal diteruskan saja. Nah, cara gambar juga ini namanya, ini taruhlah ini canting kalau dalam batik. Canting ini sebuah, namanya kita buat pensil gambar, tapi bentuknya seperti gini. Jadi ujungnya kita tipiskan ya, kayu atau apa saja boleh, bambu, kita tipiskan ujungnya. Nah, terus pewarna tadi kita beri di sini sedikit. Pewarna kita pakai ya, karena ini katun. Jadi dia warna-warna pigmen ini, warna-warna sablon ya. Kita pakai warna pigmen. Kita letakkan di sini sedikit. Terus kita encerkan. Encerkan itu biasanya itu namanya pakai blender. Blender itu ada semua jual di toko percetakan itu untuk ini sablon. Jadi warna pigmen. Karena yang kita gambar ini benangnya masres atau katun. Ya.
boleh juga untuk sutra, tapi kalau pewarna sutra kita kesini mungkin agak apa, ini dia menyebar anu ya, tintanya ini dia kalau kita taruh di benang begini langsung menyebar, jadi tidak karu-karuan nanti. Nah, jadi kita harus pakai pigmen ini. Oke guys, pensil gambarnya begini ya. Nah, pensil gambarnya begini. Jadi kita celupkan di sini ujungnya saja, ujungnya. Nah, terus benang ini kita angkat. Nah, ini benang ini sudah diatur sedemikian rupa. Ini namanya kalau dalam tenun ini alung atau crash. Kalau di sini namanya alung atau crash. Jadi ini jumlahnya sebanyak 90. Nah, jadi kita hitung-hitung satu wajik ini 10, berarti dia berapa wajik? Jadi kita dapat berapa? 8 wajik ya, ke bawah sini ada 8 wajik dari atas ke bawah. Terus ya cara gambar begini namanya alu atau crash ya. Iya kan? Kita angkat satu-satu gini ya. Terus kita tutulkan ini tadi yang apa, pensil gambar yang sudah kita celup. Nah, kita celup lagi. Nah, sesuka kita, kalau kita mau taruh di tengah juga boleh. Nah, kita taruh tengah lagi juga boleh. Kita isi namanya wajiknya seperti ini ya, kita isi misalnya begini. Nah, iya kan, kita isi jadinya begini. Jadi kalau kita isi ini, kita isi semua, Jadi cara gambarnya itu, cara menggunakan pensilnya ini di gini, ditarik dari arah kiri ke kanan ya, dari arah ke kiri ke kanan. Nah gitu. Oke guys. Nah kita isi dalamnya, Ah, dalamnya ini pas tengah-tengah dia, pas tengah-tengah ini. Oke. Kita isi, boleh diisi, boleh tidak juga boleh, sesuai keinginan. Terus semuanya kita isi. Oke guys, jadi itu saja mungkin dulu proses menggambar atau mendesain sesuai gambar yang kita inginkan. Yang penting itu kita membagi lahannya, jadi supaya mawar itu kelihatannya cantik, luas ya.